Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Ariska dari kelas 12 OTKP 1. Nah, jadi saya itu mau menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, di mana penegak hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur-unsur, yaitu seperti adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Di samping itu, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia juga penting bagi kehidupan bernegara. Hal ini digunakan untuk merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian. Nah, tegaknya supremasi hukum itu dengan tegaknya supremasi hukum, maka hukum memiliki kekuasaan yang besar dalam mengatur tindakan. Kalau yang kedua yaitu tegaknya keadilan. Hukum memberikan keadilan untuk semua warga negara Indonesia, yang mana setiap warga itu memiliki hak untuk memandang tanpa ras, tidak membeda-bedakan agama, bertoleransi, dan tetap melindungi satu sama lain. Dan yang ketiga itu mewujudkan perdamaian. Dengan tegaknya hukum, maka keadilan dapat memastikan hak-hak setiap subjek. Dengan demikian perdamaian akan terwujud. Dan untuk mewujudkan suatu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia juga membutuhkan beberapa lembaga-lembaga yang menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia, seperti salah satunya lembaga kepolisian RI, Polri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13. Polri memiliki tugas untuk memelihara ketertiban, keamanan masyarakat, serta menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu ada juga Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30, yaitu untuk melakukan penentuan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana. Ada juga advokat. Nah, kalau advokat ini seperti pengacara, dan dia juga penegak hukum, memberikan bantuan hukum kepada subjek hukum seperti membuat dan mengajukan gugatan. Ada juga hakim. Nah, peran hakim ini dalam perlindungan dan penegakan di Indonesia itu adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Jadi kalau jadi hakim itu dia tidak boleh memihak siapapun, tapi dia akan menerima dan memutuskan sesuai dengan kebebasan dan kejujuran. Ada juga KPK. KPK itu diperankan dalam perlindungan dan penegakan hukum secara lain, yaitu dia memberantas upaya korupsi, pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Lalu ada juga dinamika pelanggaran hukum. Nah, dinamika pelanggaran hukum meliputi tentang contoh perilaku yang melanggar hukum dan sanksinya yang bisa dilihat pada kehidupan sehari-hari, serta bagaimana berprestasi dalam penegakan dan perlindungan hukum. Nah, ada juga beberapa contoh perilaku pelanggaran hukum, yaitu seperti melanggar tata tertib sekolah, melanggar tata tertib lalu lintas, lalu melanggar hukum pidana, dan juga seperti contohnya tidak ikut serta dalam melindungi hak satu sama lain, hak sesama warga negara Indonesia. Sekian dari saya, Delia Ariska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.